warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membuat sebuah eksperimen tentang penurunan titik beku larutan, yaitu membuat es krim metode tanpa kulkas. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niko Akila Pratama bersama teman-teman saya. Nama saya Muhammad Syahadan Aslam. Nama saya Ananda Bintang Dwi Andra. Saya Kesha Almira. Saya Ardelia Beriana. Udah, tanpa berlama-lama lagi langsung cek aja. Tujuan eksperimen kali ini adalah untuk membuat es krim menggunakan metode tanpa kulkas. Oke, jadi di sini saya akan memberikan satu penggalan ayat yang berkorelasikan tentang eksperimen yang sudah kita buat, yaitu membuat es krim tanpa metode kulkas. Di sini saya akan membacakan salah satu surat An-Nur ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yajzi sahaban thumma yuwallifu bainahu thumma yaj'aluhu ruqaman fataral wadaqa yakhruju min khilalihi wa yunazzalu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barakihi yazhabu bil absar, yang berartikan tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah itu mengarahkan awan secara perlahan-lahan, kemudian mengumpulkannya lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan. Oke. Penurunan titik beku adalah konsep dalam kimia fisik yang mengacu pada penurunan titik beku zat cair saat suatu zat terlarut ditambahkan ke dalamnya. Saat suatu zat terlarut seperti garam dapur ditambahkan ke dalam air, ia mengganggu struktur molekul air, sehingga air menjadi lebih lambat berubah menjadi es, sehingga titik beku air menjadi lebih rendah. Penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari contohnya untuk mencairkan salju di jalanan pada musim dingin dan untuk mencegah pembekuan air radiator di suhu dingin. Dalam pembuatan es krim, garam juga ditambahkan untuk menurunkan titik beku adonan sehingga es krim bisa membeku pada suhu yang lebih rendah dan memiliki tekstur yang diinginkan. Penambahan garam membuat susu membeku saat membuat es krim tanpa kulkas karena garam menurunkan titik beku es. Ketika garam dicampur dengan es batu, es akan mencair lebih cepat karena garam mengganggu ikatan antar partikel air. Proses ini menyerap panas dari adonan es krim sehingga adonan tersebut menjadi cukup dingin untuk membeku meskipun suhu di sekitarnya tidak sedingin kulkas. Alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen es krim kali ini adalah garam dapur kasar, es batu, kemasan plastik kedap udara atau ziplock, gelas ukur, gula pasir, sendok makan, wadah, susu cair. Dalam hal ini kami memakai Cimori coklat tiramisu. Masukkan susu cair ke dalam plastik ziplock lalu tutup dengan rapat. Masukkan es batu ke dalam plastik yang lebih besar, lalu taburkan garam dapur kasar di atasnya. Masukkan plastik ziplock berisi susu cair di antara es batu yang telah ditaburi garam dapur kasar. Goyang-goyangkan plastik tersebut selama 5-10 menit sampai susu cair membeku membentuk es krim. Masukkan susu cair baru ke dalam wadah. Di sini kami memakai gelas ukur sebagai wadahnya. Masukkan 2 sendok makan gula pasir lalu aduk sampai larut. Dalam eksperimen ini kami membuat 2 jenis es krim, yaitu tanpa gula dan dengan gula karena susu yang kami pakai sudah cukup manis. Pindahkan larutan ke plastik ziplock yang baru. Ulangi langkah 3 dan 4. Es krim siap untuk disajikan. Yuk kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nyobain dulu ya. Oke. Rasa es krimnya dari kelompok 4.
Mantap, Pak. Gimana rasanya, Pak? Rasanya mantap. Mantap. Iya. Oke. Oke, Oke, siap. Pakai nilainya nih? Boleh Pak. Boleh. Nilainya 90. 90? Ya. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ini bahannya apa aja? Bahannya dari susu Cimory. Susu Cimory Sama itu ada toppingnya dari apa? biskuit. Toppingnya biskuit apa? Ada. Itu buat apa? Ya, untuk rasanya pas. Rasanya pas. Ya manisnya juga pas untuk manisnya. Kira rasanya berapa? Nilainya. Kalau menurut Bapak kan kalian baru awal ya. Ini Bapak kasih nilai 95. Mantap, 95. Dadah. Kasih apa? Pak. Ini Selanjutnya, kami akan menjawab beberapa pertanyaan terkait eksperimen kami kali ini. Pertama, bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Jawabannya sudah. Produk hasil eksperimen kami sudah mencapai konsistensi yang kami inginkan, yaitu seperti es krim yang dibekukan di freezer. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Apa fungsi garam dalam pembuatan es krim ini? Jawabannya, kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam campuran es dan es krim karena garam menurunkan titik beku air, menciptakan suhu yang lebih dingin untuk proses pembukuan es krim. Garam bekerja dengan mengubah es menjadi air garam yang dingin, menyerap panas dari adonan es krim sehingga es krim dapat membeku lebih cepat dan menghasilkan tekstur yang lembut. Untuk pertanyaan nomor 3, apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses pembuatan es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Perbedaan utama antara pembuatan es krim secara eksperimental tanpa kulkas dan menggunakan kulkas adalah pada suhu dan kecepatan pembukuan yang menghasilkan perbedaan tekstur dan rasa. Kelebihan metode ini adalah mudahnya akses bahan dan alat pembuatan dan cepat saji. Sementara kekurangannya adalah cepat cair dan kualitasnya berbeda karena tidak stabil. Untuk pertanyaan nomor 4, apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Untuk hasil yang lebih efisien dan tekstur yang terjaga, bisa menggunakan dry ice atau es kering. Dry ice adalah karbon dioksida beku yang menyublim berubah dari padat menjadi gas tanpa menjadi cair, menjadikannya sangat dingin dan tahan lama. Caranya, masukkan es krim ke dalam wadah, kedap udara dan letakkan dry ice di dalamnya, lalu tutup wadah dengan rapat. Pada eksperimen kali ini, kita melakukan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, praktikum ini memberikan pemahaman tentang konsep penurunan titik beku dan bagaimana itu digunakan dalam perbuatan es krim. Kesimpulan yang kedua adalah, garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim memadat. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, menggoyang-goyangkan wadah saat membuat es krim tanpa kulkas berfungsi untuk mempercepat proses pembekuan. Dengan menghancurkan kristal es yang terbentuk, menghasilkan tekstur yang lebih halus dan lembut karena adonan akan membeku secara merata saat terkena perubahan suhu yang berulang. Sekian eksperimen dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.